Hai semua, nama gua Halil dan selamat datang di dunia film. Masih menceritakan alur cerita TV serial Konstantin episode 3 biar lebih lengkap ceritanya. Link video sebelumnya ada di deskripsi. Di awal film kita langsung diperlihatkan seorang wanita yang sedang memasuki ruangan aneh dan mengambil piringan musik di tempat itu. Langsung membawa piringan itu ke studio musik milik Bernie. Dia memberikan piringan itu untuk memutarnya. Sebelum piringan itu diputar, wanita itu mendapat panggilan dan dia pergi keluar. Namun dia menyuruh Bernie untuk berjanji tidak mendengarnya sendirian. Bernie yang penasaran pun mendengarkan musik itu. Tiba-tiba tempat berubah menjadi dingin. Bernie pun menusuk kepalanya sendiri dengan obeng hingga mati. Dan inilah Konstantin. Z datang ke rumah Giling di tempat John berada, lalu dihadang oleh Chase. Namun John telah menceritakan tentang Z kepada Chase. Setelah masuk ke rumah Giling, terlihat John dipenuhi darah. Ternyata dia sedang mempelajari mantra. Lalu Z diajak oleh Chase untuk jalan-jalan di rumah itu, ruangan yang memiliki tempat tanpa batas. Intinya di dalam tempat John berada ada tempatnya adalah tanpa batas. Setelah itu mereka melihat peta dan ada darah segar di Chicago. Lalu John menjelaskan setiap ada darah segar di peta ini berarti ada hal buruk yang berasal dari supernatural. Lalu tugas John dan Chase adalah menghilangkan hal buruk itu. Lalu Jet pun menggunakan kekuatannya dan melihat tempat yang penuh dengan melati. Scene pun berpindah ke Chicago. Ternyata John bersama Jet mendatangi sebuah tempat otopsi mayat Bernie berada. Lalu John pun mengeluarkan Hand of Glory dan menyuruh Jet untuk menaburkan darah di lantai dan mulai menyalakan tangan itu. Tiba-tiba semua mayat yang ada di tempat itu hidup kembali selama lilin menyala. John pun menanyakan apa yang terjadi kepada Bernie. Sesaat sebelum Bernie kembali mati, dia sempat bilang Moonrise. Setelah itu mereka keluar dan Z mencari tahu tentang Moonrise. Ternyata dia menemukan bahwa itu adalah tempat rekaman yang tua dan pemiliknya bernama Marcus masih hidup berada di rumah sakit. Lalu terlihat ada wanita di awal yang menyimpan piringan musik itu ke lemari buku. Ternyata anak wanita itu sudah melihat ibunya meletakkan di sana. Berpindah ke rumah sakit, John dan Jet menemui Marcus dan bertanya tentang piringan musik itu. Lalu Marcus menceritakan tentang Willie Cole, seseorang yang menjual jiwanya pada iblis, lalu menghilang dan tiba-tiba kembali menjadi terkenal. Pada saat itu Marcus yang masih muda memiliki studio musik dan Willie sedang perekaman musiknya. Marcus pun pergi. Setelah itu datanglah makhluk dari neraka yang menarik Willie dan piringan itu tetap merekam semua suaranya. Setelah Marcus kembali, dia melihat sudah banyak darah dan piringan hampir membeku. Dari situ, piringan itu memiliki kutukan. Siapapun yang mendengarnya maka akan melakukan bunuh diri. Lalu John bertanya kenapa tidak dihancurkan. Marcus bilang sudah melakukannya tetapi tidak berhasil. Dan John bertanya lagi kenapa Bernie bisa memilikinya. Ternyata Marcus sudah didatangi seseorang yang ingin membeli piringan itu dan tahu tentang legenda itu. Dan Marcus bilang dia melihat namanya adalah Vel. Lalu tiba-tiba Marcus sesak napas dan John dan Jet pergi keluar. Waktu pun berhenti tetapi John masih bisa berjalan. Dia kembali ke kamar dan melihat Manny sedang membawa roh Marcus. Ternyata John sudah mengetahui saat Bernie mati, dia telah mendapatkan seseorang bintang yang bernama Ian Vel. Mereka pun pergi ke rumah Ian dan menyergap. Jasmine Vel datang dengan membawa pistol dan bilang dia yang menjual jiwanya karena Ian sedang sekarat. Ian pun yang mulai paham dengan situasi dan meminta kontrak itu.
Lalu Jasmine bilang bahwa jiwanya bisa ditukar dengan piringan itu. Lalu John mendatangi sebuah tempat yang sudah dijelaskan dan bertemu dengan maklar jiwa. Dia menyadari bahwa di balik semua ini adalah Papa Midnight yang seorang dukun voodoo. Lalu anak buah Midnight pun memukul John hingga pingsan. Midnight pun yang mengetahui bahwa piringan itu berada di rumah Ian Pell menyuruh anak buahnya untuk mengambil piringan itu. Lalu ternyata John diikat di sebuah tempat dan disuntikkan sesuatu. Lalu tangannya dilukai oleh Midnight dan pergi meninggalkannya. Setelah itu anak buah Midnight pun sudah sampai di rumah Ian Pell dan mengambil piringan itu. Zed yang mulai curiga mencari keberadaan John. Lalu John ditemui oleh seorang pengemis yang ingin membunuhnya, tetapi Zed berhasil menghentikannya. Ternyata anak buah Midnight pun tidak sanggup atas kutukan piringan itu dan memutarnya dalam sebuah tempat karaoke, dan semua yang ada di sana bunuh diri dengan cara mengenaskan. Zed pun memanggil John dan Jess. Ternyata ada seseorang yang masih hidup. Ternyata dia tuli dan menjelaskan kejadiannya. Lalu Zed melihat harimau putih yang ada dalam ambulan, dan Jess pun bilang dia juga melihat. Ternyata itu adalah petunjuk bahwa anak buah Midnight ingin menyiarkan piringan itu di radio White Tiger. Mereka pun segera pergi ke sana dan meminta sebuah musik player pada Chess. Lalu John pun masuk ke tempat radio itu, menyuruh Chess menghentikan siaran di sana. Chess pun menabrakkan mobil ke tempat listrik yang ada di sana. Lalu John masuk dan melihat anak buah Midnight yang sudah berada di ruangan siaran dan memutar piringan itu. John pun ditabrak oleh seseorang hingga musik playernya terlepas dan mulai mendengarkan bisik. Lalu Midnight pun datang dan menembak speaker yang ada di sana. Setelah John sadar, dia langsung memecahkan mantranya. Lalu piringan dan anak buah Midnight ditarik masuk ke neraka. Lalu John pun pergi ke rumah Ian dengan membawa maklar jiwa dan menyuruh maklar itu untuk menelannya untuk membatalkan kontraknya. Bersambung. Sampai di sini dulu alur cerita Konstantin episode 3-nya. Bagi kalian yang mau request film, silahkan tinggal di komen. Akhir kata, saya minta maaf atas ada kesalahan. Terima kasih.